mendukung pembangunan di tanah mereka. Banyak potensi luar biasa yang dimilikinya, mulai dari keunikan budaya, ragam adat istiadatnya, hingga keindahan alamnya. Namun sayang, masih banyak stigma pada diri mereka dan bahkan mengecam setiap aksi masyarakat Papua tanpa mendengar langsung dan tanpa verifikasi. Kali ini, saya Putri Nere akan mengajak Anda menjelajah Papua untuk melawan stigma di obrolan menarik dalam Meet the Nations. Bergabung bersama saya di acara makan-makan kali ini. Bukan makan-makan tentunya ya, tapi memang ini makan-makan tapi dibalut dengan obrolan yang menarik di Meet the Nations. Saya sudah ditemani juga oleh Ibu Ruka Sombolonggini. Beliau adalah Sekretaris Jenderal dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Ibu Ruka, bagaimana kabarnya? Baik, selamat pagi, salam Nusantara, Onomi Nusantara. Reimai buat semua, khususnya di Papua. Siap Ibu. Baik, sebelum kita masuk ke perbincangan seru lainnya, saya memberitahu kepada teman-teman yang di rumah yang belum mengetahui mengenai apa sih itu tugas dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Kita simak yang berikut ini. Sejak didirikan pada tanggal 17 Maret 1999, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN tetap konsisten untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat beserta wilayah adatnya di Indonesia. AMAN beranggotakan 2.373 komunitas masyarakat adat yang menyebar di seluruh pelosok Nusantara dengan populasi sekitar 18 juta jiwa warga komunitas masyarakat adat. Kita mudah-mudahan bisa menjadi gerbang bagi AMAN dan seluruh masyarakat adat di Indonesia untuk sungguh-sungguh mewujudkan masyarakat adat dan bangsa Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Ibu, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama mengenai Papua dan masyarakat adatnya ya Ibu ya. Papua dengan keunikan dari budaya dan juga karakter ini seringkali kita dengar tanah yang kaya dengan keindahan alamnya, dengan ragam adat istiadatnya juga ya Ibu ya. Nama Papua ini sering sekali menjadi perbincangan sana sini dari zaman kemerdekaan hingga saat ini ya Ibu ya. Nah, dari kacamata Ibu Ruka, Papua ini seperti apa? Papua itu kalau dari kacamata saya harus saya bercerita dari kecil saya Papua itu ya negerinya orang berkulit hitam dan berambut keriting. Itu sampai saya kemudian berkenalan dengan AMAN, bekerja di AMAN dan mulai mengenal Papua. Papua dulunya itu seperti misterius ya. Seperti itu katanya dulu itu ada orang makan manusia di sana kerjanya, kanibalisme. Jadi itu adalah hal-hal yang saya dengar dari TV, dari radio, dari koran waktu saya besar dalam pemahaman seperti itu. Tapi kemudian saya mengenal Papua lebih dekat, lebih jauh lagi dan ternyata Papua itu penuh dengan kekayaan, penuh dengan keragaman hayati dan juga budaya yang sangat kaya. Jadi ada lagu tentang Papua yang mengatakan sungai-sungainya mengalirkan emas, itu benar ya. Akan tetapi itu juga sekaligus menjadi kutukan bagi orang Papua asli. Karena kemudian menjadi sumber perebutan berbagai kekuatan untuk bisa berbondong-bondong datang menguasai kekayaan orang Papua. Jadi seperti itu saya melihat Papua dan yang saya lihat di Papua kalau saya datang ke Papua itu adalah yang mabok-mabok di jalan itu adalah orang Papua. Yang biasanya keliling untuk hanya sekedar beli rokok harus meminta-minta gitu, itu adalah orang asli Papua. Dan ini adalah potret yang
membuat saya sangat khawatir dengan apa yang terjadi dengan orang Papua. Menjadi seperti gelandangan, seperti tikus yang lapar di lumbung padi, dan bahkan dianggap pencuri di tanah sendiri. Oke, itu dari kacamata Ibu ya. Menurut Ibu bagaimana Papua itu? Nah sekarang Papua ini kan juga merupakan salah satu daerah yang masih memegang tradisi atau adat, masih kuat begitu ya Ibu Ruka. Nah struktur adat di Papua, ya struktur adat di Papua ini sangat dihormati, sangat dipatuhi begitu Ibu. Jika berbicara soal adat masih sangat ketat. Nah tentunya di sini kita melihat bahwa peran masyarakat adat itu sangat besar sebetulnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai masyarakat adat Papua, apa perbedaan antara masyarakat adat dengan masyarakat lokal? Nah, Lalu, masyarakat adat Papua ini ada berapa jumlahnya dan apa yang mereka lakukan? nah, semua orang bisa menjadi masyarakat lokal, termasuk kita saat ini sedang lokal di Jakarta karena kita sedang jauh dari tanah leluhur kita. Tetapi tidak semua orang adalah masyarakat adat. Yang membedakan itu adalah bagaimana hubungan kita dengan tanah, hubungan manusia dengan tanahnya, punya sejarah asal-usul di atas tanah itu. Kita punya wilayah adat sebagai wilayah yurisdiksi hukum, di mana hukum-hukum adat kita berlaku, di mana tata pemerintahan dan sistem politik kita dijalankan oleh kelembagaan di Papua. Ada pemimpin-pemimpinnya, biasanya kalau kita lihat di Jayapura ya, daerah ini tuh ada sebut Ondo Afi, Ondo Holo. Tanah di mana ada sistem nilai, di mana ada sistem pengetahuan kita mengelola sumber daya untuk kehidupan bersama-sama. Ada bahasa yang biasanya menunjukkan sangat khas, dan itu yang paling mendasari itu adalah wilayah adat. Wilayah adat sebagai piringnya. Dan isinya adalah manusia yang punya sejarah dengan wilayah adat itu. Ada hukumnya, ada tata pemerintahannya, ada sistem pengetahuannya. Itu yang membedakan, dan masyarakat lokal belum tentu punya itu. Ya. Di Papua sederhana melihatnya. Masyarakat adat itu orang Papua, yang masyarakat lokal itu adalah transmigran atau pendatang-pendatang yang bekerja di Papua yang bukan orang asli Papua. Nah, kemudian ini ada berapa jumlahnya masyarakat adat Papua ini? Ini angka yang agak mengkhawatirkan, ya, karena Papua itu begitu besar, jumlah penduduk ini untuk saya bicara Papua Barat itu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua itu menurut data jumlah penduduknya 4,3 juta hektar. 3 juta penduduk. Akan tetapi orang asli Papua itu hanya 2,3 juta. Ya, jadi berimbang nih, agak ketat nih perimbangannya, hampir 50-50. Di Papua Barat, di Papua, Provinsi Papua Barat itu lebih mengkhawatirkan karena dari sekitar 1 juta penduduk itu 48% saja yang orang Papua asli. Jadi sudah lebih banyak pendatang di Provinsi Papua Barat dibanding dengan orang asli Papua. Dan ini adalah situasi yang tidak baik-baik saja. Ini harus ada tindakan yang dilakukan untuk bisa memastikan situasi ini tidak terus memburuk. Nah, apa lantas yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, Ibu? Pertama, sebagai masyarakat adat, hak-hak asal-usul kita sebagai masyarakat adat, hak kolektif itu diakui oleh Undang-Undang Dasar. Ya. Sebagai diakui oleh bahwa Indonesia ini terdiri dari bangsa-bangsa. Banyak sekali yang disebut dengan bangsa-bangsa itu adalah masyarakat adat, kelompok-kelompok masyarakat adat yang menjadi pembentuk, menjadi landasan wilayah adat kita yang menjadi landasan berdirinya disebut Indonesia. Untuk itulah kemudian komitmen dan pengakuan terhadap hak kolektif kita harus diakui.
Nah, berdasarkan ini maka perlu ada aturan yang secara khusus mengatur bagaimana pemenuhan hak itu, bagaimana perlindungan hak itu, dan bagaimana pemajuan hak. Nah, di dalam kasus orang Papua ada yang namanya otonomi khusus, sehingga mestinya perangkat-perangkat hukum yang ada sekarang, kebijakan yang ada sekarang itu harus memastikan ada langkah-langkah afirmasi untuk membuat penduduk asli Papua itu bisa menjadi tuan di tanahnya sendiri. Menjadi ikut berpartisipasi secara penuh di dalam pembangunan di Papua. Berpartisipasi secara penuh dan efektif itu bukan hanya sekedar ikut mendirikan sekolah, ikut menjadi pekerja, tetapi ikut dalam menentukan keputusan model pembangunan seperti apa yang akan terjadi di Papua, atau orang Papua maunya Papua seperti apa. Maunya seperti apa? Orang Papuanya harus yang menentukan Papua seperti apa. Oke, Ibu. Nah, kemudian masyarakat adat ini adalah mereka yang mempertahankan nilai dan juga termasuk menjaga wilayah adatnya ya, Ibu ya. Terlebih Papua memiliki keanekaragaman adat budaya yang terbagi atas 7 wilayah adat besar. Apa yang dimaksud dengan wilayah adat, Ibu? Dan apa saja aspek di dalam wilayah adat ini dan bagaimana pengelompokan suku-suku di wilayah adat ini? Ya, jadi ada metode yang sederhana untuk bisa menjelaskan apa itu masyarakat adat dan wilayah adatnya. Itu biasanya bisa dilakukan dengan melakukan pemetaan partisipatif. Jadi kita bicara wilayah adat itu adalah wilayah yang memang sudah diklaim dan dikuasai secara turun-temurun. Dan biasanya itu adalah ada batas-batas. Kalau di dalam dunia modern kita mengenal boundaries, ya, batas, ya. Jelas batasnya. Batas antara Depok dan Jakarta jelas. Gitu, ada titiknya. Tetapi di wilayah adat ada tempat di mana biasanya boundaries itu tidak ada, yang dikelola bersama-sama oleh beberapa komunitas masyarakat adat. Nah, menjadi penting bahwa klaim kita atas wilayah adat kita itu harus berdasarkan sejarah asal-usul. Jadi klaim atas wilayah adat itu baru sah ketika kita bisa menceritakan sejarahnya. Jadi ada sejarah asal-usul dari manusia itu. Itu elemen pertama, sejarah asal-usul. Itulah yang akan menjadi validasi untuk klaim atas wilayah adat. Kemudian ada sistem pengaturannya, ada hukum adatnya, ada lembaga yang mengatur, ada pimpinan-pimpinan yang melakukan yang mengatur penyelenggaraan kehidupan, ada sistem pengetahuan, ada sistem nilai di dalamnya, ada termasuk misalnya sistem pangan. Sistem pangan itu bisa khas dan berbeda di masyarakat adat. Nah, sistem ini tidak mesti seragam, Putri. Ya. Di Lapago dan Mipago bisa berbeda dengan yang di Mamta, atau di Saireri, ya, di Domberai, ya. Jadi bahkan dari pengecekan di pemetaan wilayah adat yang terjadi di Mamta itu ternyata bahkan dalam satu komunitas bisa berbeda, gitu. Ada yang memang kendalinya gitu, sistem pranata adatnya itu sama, hukum adatnya sama, tapi model pengurusannya berbeda, ya, strukturnya bisa berbeda. Ada yang hanya boleh laki-laki, tapi ada juga yang boleh perempuan, ada juga yang hanya boleh perempuan, yang menjadi punya otoritas, punya kuasa untuk menentukan sesuatu atas nama komunitas. Dan saya pernah menyaksikan itu di mana yang hadir untuk menyepakati peta wilayah adat, batas wilayah antara dua komunitas, ternyata itu perempuan. Oke. Dan ini yang menurut saya perlu diketahui, khusus untuk Papua, perlu diketahui oleh orang lain di luar Papua, karena banyak yang menganggap bahwa di Papua itu perempuan tuh sangat tertekan, diinjak-injak oleh, jadi masyarakat adat di Papua itu seolah-olah memang disiksa itu perempuannya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu diketahui oleh publik, bahwa ada aturan-aturan, ada tata yang di Papua yang menunjukkan perbedaan peran sebagai perempuan dan laki-laki memang ada, tetapi peran-peran yang politis, yang pemimpin itu juga diserahkan kepada perempuan, dan sangat harus datang ke Papua untuk bisa mengenali itu.
termasuk dari cara duduk ketika makan ya. Itu semua ada alasannya kenapa berbeda cara duduk laki-laki dan perempuan. Cara duduk perempuan yang sudah menikah dan yang belum menikah. Kemudian termasuk bentuk perahunya. Perahu laki-laki dengan perahu perempuan berbeda. Karena fungsinya berbeda. Ya, karena perannya berbeda dalam struktur dalam relasi dan pembagian kerja itu memang berbeda. Jadi mengenali relasi laki-laki perempuan yang biasanya disebut dengan relasi gender di Papua itu harus di situ untuk bisa melihatnya secara lebih jelas. Nah, kemudian Ibu Ruka, sebenarnya apa sih yang harus masyarakat luar tahu mengenai masyarakat adat Papua itu sebetulnya apa, bagaimana? Berhenti nonton TV pertama, berhenti baca koran, berhenti bahas medsos yang dikit-dikit KKB sekarang kan disebutkan KKB gitu. Rasa meletakkan orang Papua sebagai saudara itu belum sampai ke arah itu ya. Jadi orang Papua masih dianggap sebagai orang lain. Padahal dia makan dari situ ya. Jadi termasuk saudara-saudara saya orang Toraja banyak gitu ya. Banyak yang orang Papua begini, orang Papua begitu. Saya bilang, kau makan dari tanah itu, bisa-bisanya kau kasih begitu orang Papua. Jadi memang masih banyak sekali stigma-stigma buruk yang dilekatkan oleh orang lain dengan tujuan penguasaan yang kemudian diamini dan terus digunakan dan diteguhkan oleh masyarakat Indonesia yang lain. Dan menurut saya ini yang harus dihentikan. Orang-orang dari luar Papua harus bisa membuka pikiran untuk bisa melihat orang Papua sebagai saudara. Ya. Orang Papua sebagai saudara, sebagai kita semua ini bersaudara, baik masyarakat adat maupun bukan, ya sepanjang kamu orang Indonesia gitu, kita semua adalah saudara. Jembatan komunikasi budaya, antar budaya harus mulai dibangun, karena itu yang tidak ada sampai saat ini. Itu yang harus dibangun untuk bisa saling mengenali, untuk bisa misalnya kita kalau tidak saling kenal bisa saling benci, kan? Kamu siapa? Kau maunya apa? Gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu segera dibangun. Jadi harus ada komunikasi lagi ya Ibu ya supaya tidak terjadi kesalahpahaman lagi ya. Ibu Ruka. Ini piring sudah tersedia di depan kita ya, tapi kok makanannya belum ada. Masih kosong. Kayaknya kita panggil saja ya Ibu pelayan ya. Iya, pesan makanan ya. Mbak, makan serius ini atau tidak? Kita makan santai tapi serius. Gimana tuh Bu? Sersan. Jadi sekarang saya akan masuk ke pembahasan kedua nih ya Ibu Ruka ya, mengenai pengelolaan wilayah adat. Berbicara soal SDA, di depan kita saat ini sudah ada papeda. Menarik sekali ya Ibu ya papeda ini ya, di mana sagu merupakan bahan makanan pokok dari masyarakat Papua. Mungkin Bu Ruka bisa menjelaskan sedikit kenapa sagu? Apa filosofi di balik papeda? Putri, sebenarnya sagu ini bukan hanya makanan orang Papua, tapi kalau dilihat dari sejarah kita, seluruh orang di Nusantara ini sebenarnya makanan aslinya sagu. Dan itu terbukti dalam dokumentasi, bahkan di salah satu relief di Candi Borobudur ada sagu. Bukan padi atau nabras yang ada di situ, tapi sagu. Nah, tapi kan kemudian lama-lama nasi mulai datang dan mendominasi, dan apalagi di zaman Soeharto nasi itu digunakan untuk dianggap sebagai makanan pokok yang menggambarkan kemajuan. Sehingga sagu
sebagai makanan pokok, umbi-umbian sebagai makanan pokok itu disingkirkan. Jadi dikecilkan maknanya. Tapi sagu ini menjadi super penting karena sagu ini menjadi yang tumbuh di wilayah adat. Jadi kalau orang Papua kemudian kehilangan wilayah adatnya, kehilangan hutan-hutan sagu, itu artinya tidak akan mungkin lagi bisa makan sagu. Artinya rentan dari sisi pangan. Nah, tapi dalam makna yang lebih dalam lagi, makan sagu di Papua itu salah satu wujud dari ada hubungan relasi solidaritas kekeluargaan, kebersamaan, ada pemerataan distribusi makanan dan lihat sagu seperti ini, makan sagu ini kan komplit ya. Betul. Kayaknya jadi kayak langsung keakraban begitu terjadi komplit, betul. Jadi yang disebut dengan Helembay, Hotembay itu sebenarnya memperkuat relasi kekeluargaan, persahabatan, dan makan dari satu mangkok bersama-sama itu simbol pemersatunya. Sayangnya kali ini kan karena situasi COVID segala macam, tradisi-tradisi makan bersama seperti itu mulai kita hindari dulu untuk sementara. Jadi sekarang banyak yang makan sagu sendiri-sendiri. Nah, tapi sagu itu juga merupakan kekuatan ekonomi karena sepanjang masih mengolah sagu kan nggak perlu beli beras, betul. Karena orang Papua kan tidak bisa tanam padi. Betul, hanya bisa tanam sagu. Sagu tumbuh sendiri, hanya dipanen gitu. Kemudian ikan juga, apalagi kalau di Sentani di daerah Sentani banyak ikan. Rica tumbuh sendiri, sayur tumbuh sendiri. Jadi itu bagian dari bagaimana masyarakat adat sepanjang wilayah adatnya masih ada, ekosistem keberagaman wilayah adatnya masih ada, seluruh jenis makanan masih dari wilayah adat. Bayangkan kalau sekali makan itu bisa berapa ratus ribu itu kalau dibandingkan kalau makan restoran seperti ini kan. Artinya nilai ekonominya, nilai uangnya pun sebenarnya besar sekali. Cuma kita masyarakat adat kan tidak pernah diajak untuk hitung-hitung uang bahwa sebenarnya harga makanan kita sehari-hari itu besar sekali. Lebih jauh bahkan lebih kaya kita di kampung daripada orang-orang pegawai negeri biasa yang di kota. Sebetulnya Ibu Ruka ya. Oke, tadi kan Ibu Ruka ada menyebutkan mengenai tradisi Helembay Hotembay. Tradisi ini kan merupakan wujud praktik masyarakat adat yang berkelanjutan ya Ibu ya. Kemudian di mana mereka turut berupaya untuk menjaga kearifan lokal. Nah, bagaimana menurut Ibu tentang peran masyarakat adat dalam melestarikan makanan? Itu tadi, makanan itu dia hanyalah wujud dari sebuah kebudayaan, sebuah budaya masyarakat adat. Dalam makanan itu kalau kita lihat misalnya Helembay Hotembay itu bukan hanya sekedar makanan, tapi makanan menjadi pemersatu sehingga kalau ada kesulitan-kesulitan maka satu kampung akan bergerak bersama. Gotong royong akan terus berjalan. Ketika ada masalah akan mampu kita bermusyawarah karena terus diikat oleh makan sagu bersama-sama itu. Jadi itu menjadi super penting. Di dalam tahun ini tahun tentang pengetahuan masyarakat adat khususnya perempuan, itu juga memastikan bahwa relasi kuasa di kampung itu tidak diambil dari perempuan, tidak meminggirkan ke perempuan karena urusan pangan, khususnya pengetahuan tentang pangan biasanya itu urusannya perempuan. Nah, kalau kemudian semuanya diganti dengan yang harus dibeli dari pasar, maka disitulah relasi kekuasaan antara perempuan dengan tua-tua adat, perempuan dengan laki-laki itu menjadi rusak. Disitulah banyak terjadi kekerasan di dalam keluarga dan di dalam kampung terhadap perempuan karena perempuan sudah tidak punya nilai lagi karena nggak mampu lagi menyediakan makanan-makanan tradisional. Tadi itu karena bagaimana mampu menyiapkan kalau tanahnya sudah menjadi sawit atau tanahnya sudah menjadi tambang atau sudah dipindah karena sudah menjadi sawah-sawah untuk transmigrasi. Oke. Gitu jadi Ibu ya. Oke. Ini semakin menarik, tapi kayaknya saya akan lanjut mengenai stigma yang sampai saat ini masih melekat ya Ibu pada diri masyarakat Papua. Seringkali kita mendengar berita gerakan dari masyarakat Papua ya Ibu ya, yang mengakibatkan bentrokan sana sini. Labeling pun terjadi, ya kan? Yang katanya orang Papua itu
apa? Pendek sumbu. Yo, itu sudah sumbu pendek. Sumbu pendek. Cepat tersulut emosi, itu kita bilang sumbu pendek. Kemudian selalu melakukan tindakan kekerasan. Terus masih banyak lagi lah stigma-stigma yang lain begitu ya Ibu ya. Labeling ini menjadi dasar bagi publik, bagi masyarakat yang lain di luar Papua untuk mengecam setiap aksi masyarakat Papua tanpa mendengar langsung, tanpa juga verifikasi. Nah sebenarnya Ibu, dalam melihat atau memahami masyarakat Papua ini, kita harus memakai kacamata siapa sebenarnya? Ya, melihat orang Papua ya harus supaya kita adil, harus dari kacamata orang Papua. Jadi meletakkan diri, meletakkan kaki dalam sepatu orang Papua. Bisa kebayang jika seluruh orang-orang yang ada di Papua saat ini yang bukan orang asli Papua mengalami hal yang sama di kampungnya. Ada persoalan besar ketika stigma gitu dijadikan alat untuk mengalihkan perhatian dari mencari akar masalah yang sesungguhnya. Ya. Akar masalah yang terjadi di Papua itu bukan hanya dialami oleh orang Papua, tapi itu adalah khas yang terjadi di mana masyarakat adat berhadap-hadapan dengan perampasan wilayah adat dan sumber daya yang biasanya itu menggunakan alat kekuasaan negara dan keamanan. Masyarakat adat di framing pertama di stigma terkebelakang, tidak mampu mampu berpartisipasi dalam pembangunan, dianggap malas, tapi kalau ada apa-apa cepat marah, di frame sebagai tukang palak. Dan ada yang lebih dahsyat lagi adalah kita dianggap sebagai mengklaim wilayah yang begitu besar, tetapi jumlah penduduknya kecil sekali. Nah itu yang menjadi sebenarnya ini adalah alat yang digunakan untuk melegitimasi perampasan wilayah adat, untuk melegitimasi tanah-tanah orang Papua yang dianggap masih kosong. Jadi tanah Papua itu dianggap sebagai tanah yang kosong terlantar sehingga perlu didatangkan orang-orang dari luar, tanpa duduk bersama-sama dengan orang Papua dan bertanya kira-kira orang Papua maunya apa sih. Satu yang tidak pernah menjadi perbincangan di publik atau tidak pernah menjadi bagian dalam mempertimbangkan pembangunan di Papua adalah bagaimana langkah-langkah afirmasi untuk orang-orang Papua. Ya, ada hak kesulungan orang Papua sebagai pemilik sah pemilik awal dari tanah Papua, sehingga mereka yang harus didahulukan. Ibu tahan dulu sambil kita makan boleh? Oh boleh. Karena nih kayaknya makin seru. Jadi makan biar makin seru lagi. Kita bahas toh. Kita makan ini ikan kuah kuning. Ikan kuah kuning. Nah jadi kalau mau makan papeda itu kuah kuningnya dulu yang kita siram toh Ibu. Iya biar papedanya tidak lengket. Baru papedanya tidak lengket. Persis. Iya. Silakan Ibu. Ini yang di Zoom ya tidak bergabung ya. Yang di Zoom Bapak Sadrak maaf. Ini ikan apa ya? Ikan kakap. Kayaknya kakap merah betul. Bukan gabus. Bukan gabus. Oh ini kalau ikan dari ada sentani, mujair ya. Gabus dan mujair. Ya. Nah ini, kalau di kampung saya kapurung, itu beda, bukan? kapurung. Ya. Karena di kampung saya itu sudah harus dibikin kecil-kecil, dicampur semua dan diletakkan dalam satu mangkok besar, baskom besar, baru disendok rame-rame. Dan bentuknya sudah bulat-bulat kecil begitu. Iya, itu saya sudah. belum pernah coba sih Ibu, mungkin next ya saya bisa coba ya. Ya, saya bisa buatkan. Afdi juga. Ya, kami yang ada di rumah Aman itu rata-rata sudah jago membuat makanan-makanan tradisional seperti ini. Nah, kalau kami ekstra pedas. Biasanya, dan kalau kurang pedas, biasanya yang masak bilang colok di mata pasti pedas. Aduh, kasihan. Ya, itu sudah. Itu sudah. Oke, Ibu, berarti bisa lanjut yang tadi sambil kita makan. Tadi sudah sampai mana berarti? Tadi sudah sampai stigma kan terhadap orang Papua. Tadi itu saya bicara tentang hak kesulungan orang Papua, hak sebagai
orang yang memiliki tanah itu dan seluruh sumber daya di dalamnya dari awal sebelum siapapun hadir di situ. Nah, kalau di dalam standar hak asasi manusia yang berlaku universal itu disebut sebagai sepanjang yang bisa diingat dalam sejarah. Dan sejarah itu mengingatkan kita bahwa pemilik pertama dari Papua ya orang asli Papua itu. Yes. Sehingga Tuan tanah. mendahulukan orang Papua itu bagian dari pertama penghormatan sejarah terhadap orang Papua dan penghormatan penghargaan terhadap pemilik kolektif yang awal dari tanah Papua itu. Itulah kenapa orang Papua perlu didahulukan dalam seluruh aspek pembangunan di Papua, termasuk suaranya didengar mau apa. Ya, betul. Tapi menurut Ibu saat ini bagaimana yang terjadi? Saat ini yang terjadi ya, ini menurut saya sangat perlu diketahui karena kadang-kadang dianggap menjadi super sensitif, dianggap isunya primordial, dianggap isunya kesukuan atau identitas. Tapi menurut saya ini adalah upaya orang Papua saat ini sudah mengalami peminggiran dan penyingkiran yang luar biasa. Ya, karena tadi itu dan terus di stigma, wah susah kalau dengan orang Papua. Itu pace kerjanya mabok gitu. Itu pace kerjanya ini. Selalu buruk saja kalau selalu buruk saja karena dan selalu pace kan? Selalu tidak pace. mace ya, tapi pace. Ya, kalau mace itu dianggap ya kerjanya mace ya jualan siri toh di pasar-pasar. Tapi pasar yang paling besar kan bukan dikuasai oleh mace, tapi dikuasai oleh bukan orang Papua. Ya. Itu yang terjadi saat ini ya, Ibu ya. Okay. Nah, yang terjadi adalah karena disingkirkan terus gitu, karena distigma terus sehingga ketidakpuasan itu atau diskonten itu tidak pernah berusaha dicari akar persoalannya. Iya. Tidak pernah duduk bersama dengan orang Papua dan jangan salah, temuan Komnas HAM menunjukkan bahwa di mana ada aktivitas perusahaan yang besar itu tinggi sekali kasus kekerasan dalam keluarga, kasus alkoholisme dan obat-obatan dan kasus HIV. Dan jadi ternyata berkaitan ya Ibu. Dan itu ada hubungannya dengan kehadiran perusahaan-perusahaan besar. Okay. Gitu ya. Dan bahkan orang-orang Papua di daerah-daerah tambang itu juga mengalami kriminalisasi karena limbah-limbah tambang pun mereka mau kait, jadi sudah mengais-ngais gitu si limbah-limbah masih dianggap melakukan pelanggaran gitu, dianggap mencuri padahal itu tanahnya leluhurnya, ya, tanah kita sendiri. Oke. Ibu, pembahasan kali ini rasanya kurang lengkap kalau tidak ditemani oleh satu orang lagi Ibu ya. Saya akan langsung bertanya kepada beliau ini. Dia ini merupakan Ondo Afi dan juga pendiri sekaligus pengurus perkumpulan terbatas untuk pengkajian dan pemberdayaan masyarakat adat PT PPMA Papua, yaitu Bapak Sadrak Wamebu. Halo Bapak Sadrak. Saya boleh tambah sedikit Kak? Boleh. Jadi Bapak Sadrak ini yang sudah bekerja dengan masyarakat adat di Papua sejak tahun 80-an. Wow. Beliau ini yang bahkan sebelum kita menemukan istilah masyarakat adat di tanah air, beliau ini sudah bekerja dan mereka inilah yang salah satu yang menyepakati istilah masyarakat adat itu menjadi embrio lahirnya gerakan masyarakat adat di Nusantara, termasuk AMAN. Wow, Bapak luar biasa Bapak Sadrak. Bapak Sadrak, halo, bagaimana kabarnya? Ya, baik. Baik ya Bapak ya, terima kasih sudah bergabung bersama ketorang di sini di Meet the Nation, Bapak Sadrak. Ya, saya dengan Ibu Ruka di sini sedang membahas tema menjelajah Papua melawan stigma Bapak. Bapak bisa dengar saya suara? Bisa, saya dengar. Oke, siap. Menjelajah Papua melawan stigma. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada Ibu Ruka. Sekarang saya akan bertanya kepada Bapak Sadrak ya. Bapak, dari kacamata Bapak sendiri, Papua itu seperti apa sih Bapak? Stigma itu kan bukan diberikan oleh masyarakat adat kan. Tapi stigma itu stigma macam-macam lah.
keterbelakangan lah dan macam-macam itu stigma yang diberikan oleh negara. Dan dengan stigma itu stigma yang diberikan itu ada kepentingan di balik stigma itu. Nah, oleh karena itu ya stigma harus selalu dianggap orang Papua. Sebenarnya saya juga tidak suka dengar kata Papua juga. Karena itu nama itu diberikan oleh orang di luar dari Papua terhadap kami di sini. Jadi kalau saya mungkin sebagai orang di timur sekali, di Tabi, jadi saya lebih cenderung ini negeri matahari terbit. Namanya sendiri ada, nama Papua itu ada. Tapi banyak orang belum tahu. Ya sekarang Papua itu adalah nama yang diberikan oleh orang dari luar Papua. Mereka bilang orang yang ada di timur ini, di negeri matahari terbit ini namanya Papua. Tapi itu pengertiannya banyak sekali. Orang Seram, orang Jawa, orang macam-macam. Tentunya orang memberikan nama itu ada sesuatu yang ada di balik belakang kepala mereka, yang mereka melihat orang itu seperti apa gitu. Nah, jadi kalau saya menilai itu stigma itu sampai macam-macam, ada banyak stigma yang diberikan untuk orang Papua itu sesungguhnya apa yang dipikirkan oleh mereka tentang orang Papua. Nah, karena tadi saya katakan bahasa sendiri tidak suka juga dengar kata Papua itu, karena kami punya nama sendiri ada. Ya, begitu. Tapi kalau menurut Bapak Sadrak sendiri bagaimana? Papua ini seperti apa? Oh, Papua itu negeri, ya sebenarnya ini negeri misteri. Kalau mau kasih tahu negeri di matahari di daerah matahari terbit di Nusantara ini negeri misteri. Sebelum negara ini ada, sebelum republik ini terbentuk ini, tadi Uruka sudah singgung sedikit dengan pangan tadi itu. Tapi saya hari ini harus kasih tahu sama semua orang di Nusantara bahwa kalau mau lihat sampai negara ini terbentuk juga itu ada catatan-catatan kecil yang tidak pernah terungkap. Kalau bukan ada Papua, negara ini tidak ada. Saya harus kasih tahu itu. Nah, tapi ini sudah terlalu jauh, tidak usah, kelasnya terlalu jauh, makanannya bertahun-tahun. Tidak perlu bicara yang terlalu seperti itu. Iya. Oke Bapak, sekarang saya akan lanjut ke pertanyaan yang lain. Masyarakat adat berperan strategis dalam pengelolaan SDA dan juga pembangunan tanah Papua, Bapak. Apa saja wujud nyata pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat adat, Bapak? Sederhana saja. Hari ini kan konflik dan segala macam terjadi, tadi saya sudah dengar juga. Nah, orang Papua ini, kami di Papua ini, kami merasa bahwa kami ini hilang. Atas kami punya tanah, kami punya kekayaan alam segala macam itu hak kami ini hilang. Dengan adanya negara ini, negara dibentuk lalu kemudian atas nama negara, suku-suku lain, bangsa-bangsa lain datang eksploitasi kami punya kekayaan. Ya. Kami merasa kami tidak dapat perlindungan di dalam negara. Nah, karena itu saya pikir itu kita pertama itu negara harus akui. Nah, negara harus akui itu hak-haknya orang Papua di atas tanah dan dengan segala kekayaannya. Dan kalau mau ambil kami punya hak itu, mari kita dulu bicara sama-sama baik-baik. Jangan bicara di belakang-belakang, bicara di Amerika, bicara di Washington, di London, lalu kemari bikin tindakan macam-macam di atas tanah ini. Itu yang tidak benar menurut kami. Oke. Bapak, kemudian masyarakat Papua mungkin sudah beberapa kali merasa dieksploitasi ya Bapak ya, atau dirugikan dari beberapa pihak. Begitu juga dengan masyarakat di luar Papua yang mungkin sudah terbentuk pandangan negatifnya terhadap masyarakat Papua, Bapak. Nah, bagaimana kita harus memperbaiki ini menurut Bapak Sadrak? Siapa yang harus mendekati siapa menurut Bapak Sadrak? Menurut saya begini, negara ini yang punya negara ini masyarakat adat. Negara ini bukan punya investor, bukan punya lembaga-lembaga internasional. Negara ini punya masyarakat adat. Karena itu masyarakat adat itu harus diposisikan sebagai pemilik negara ini. Nah, satu mau baik-baik itu, yang harus bicara itu tokoh-tokoh adat yang berbicara tentang tanah ini. Nah, saya di Papua ini, ketua bisa bicara ini gaya Papua saya bicara sekarang. Kami bisa bicara ini Nusantara ini. Kami bisa bicara.
Siapa orang yang ada di Jawa yang dahulu kala yang ada di sana itu siapa? Siapa yang ada di Maluku, siapa ada di Sumatera, siapa ada di Kalimantan? Kami bisa bicara dari sini. Tapi kamu yang masyarakat adat yang lain di Nusantara yang lain itu, orang juga bicara kami. Seperti siapa kami ini? Nah, kalau kita bisa bicara itu dari hati ke hati, ya toh, kita bisa tahu kenapa bisa ada simbol itu. Kita beda-beda tapi sesungguhnya kita satu. Itu apa sebenarnya? Yang tahu itu siapa? Pengelola negara ini kah? Ataukah tokoh-tokoh adat yang tahu? Kayak itu saja. Pengelola negara ini bisa 5 tahun ganti, anak satu ganti, yang kemarin lahir punya bisa ganti. Tetapi cerita ini tidak pernah diwariskan kepada pengelola negara yang anak-anak yang sekarang ini. Itu diwariskan kepada keluarga-keluarga tertentu yang punya garis darah, yang tahu tentang cerita tentang Nusantara ini. Itu saja. Ya. Oke. Jadi kalau menurut Bapak Sadrak sendiri, pendekatan apa yang bisa dilakukan? Ya, yang tadi saya bilang, pendekatan yang bisa dilakukan ini tokoh adat bicara. Mari kita dulu bicara, siapa sebenarnya kamu? Saya bisa bicara siapa sebenarnya orang yang di Jawa ini. Saya berhubungan dengan siapa? Begitu. Saya harus berhubungan dengan siapa orang di Maluku. Saya harus berhubungan dengan siapa orang di Kalimantan. Begitu. Oke. Dialog. Oke. Ya, berarti dialog ya. Betul. Oke, Bapak, tadi sudah sedikit kita singgung mengenai Papua dan isinya yang membuat orang di luar Papua tertarik gitu ya Bapak ya untuk investasi juga lainnya seperti itu. Nah, peran dan seperti apa posisi masyarakat adat dalam hal ini Bapak Sadrak? Ya, itu yang tadi saya katakan, investasi itu kan hubungannya dengan kekayaan yang ada di atas tanah ini kan. Nah, investasi untuk apa saja? Untuk airnya, untuk pohonnya, untuk tanah-tanam kelapa sawit, untuk tanam segala macam itu. Nah, tetapi selama ini kan masyarakatnya tidak diposisikan. Hak mereka itu seperti apa ketika investasi itu ada di atas tanah ini? Ini kan masalah besar di situ. Ini yang harus diatur ke muka dulu, lebih baik dulu memposisikan kami, karena perlindungan kita di situ. Hubungannya dengan negara-negara investasi, orang ini digeser, digusur. Dia tidak punya akses untuk mengelola sumber dayanya di dalam dia punya wilayah adat, di dalam dia punya tanah adat. Nah, ketika dia kelola itu hanya untuk dia hidup. Ini masyarakat dia kelola untuk dia punya kehidupan. Dia tidak kelola untuk orang lain, kepentingan orang lain. Kalau hari ini orang tanam kelapa sawit, itu bukan untuk kita. Itu untuk kelapa sawit itu dikirim untuk kasih makan orang di Cina, orang di Amerika, jual ke sana, lalu kemudian uangnya dipakai oleh investor, investasi, pengusaha-pengusaha yang orang perorangan di dalam republik ini. Terus kami yang lain, yang punya negeri ini, yang punya tanah ini dapat apa? Kesepakatan ini seperti apa yang harus dibuat oleh negara ini? Ya. Nah, itu saya harus juga bentuknya dalam bentuk pertanyaan, tetapi ya itu yang membuka untuk orang berpikir. Oke. Ibu Ruka mau menambahkan? Ya, yang disampaikan tadi itu yang juga saya sebutkan sebagai hak asli orang Papua, hak kesulungan orang Papua, itu kan diakui oleh Undang-Undang Dasar 45. Ya. Negara ini berdiri mengakui bahwa ada para pendahulu, yaitu tadi masyarakat adat, sehingga yang disebutkan oleh Bapak Sadrak sebagai pemilik negara ini adalah masyarakat adat. Karena waktu Indonesia berdiri kan tidak bawa tanah dari langit toh. Nah, yang terjadi dengan situasi Papua, situasi masyarakat adat saat ini itu yang banyak kemudian menimbulkan perlawanan-perlawanan karena memang sejak Indonesia berdiri ini tidak pernah ada aturan yang membuat bagaimana negara dengan masyarakat adat itu merencanakan pembangunan. Ya, tidak ada pengakuan terhadap masyarakat adat. Yang terjadi adalah justru berbagai undang-undang yang lahir itu justru melegalisasi seluruh perampasan wilayah adat. Jadi perampasan seluruh wilayah di Papua itu sah secara hukum, tetapi tidak absah, tidak punya legitimasi karena sebenarnya bertentangan dengan
cita-cita pendirian negara ini, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, inilah yang harus segera diluruskan sehingga seluruh peraturan-peraturan, seluruh tatanan pengaturan Papua bukan hanya tentang sumber daya alamnya tapi tentang juga manusianya, itu harus di restart dulu semua dengan meletakkan orang Papua sebagai subjeknya, sebagai pelakunya. Dan untuk Papua itu kan ada kewenangan dari Perdasus ya untuk bisa mengatur diri sendiri, dan itu diakui juga oleh standar hukum internasional di mana pemerintah menjadi bagian dari penandatangan dari perjanjian-perjanjian itu. Jadi emang harus mundur dulu ke belakang nih dan duduk bersama dulu, atur baik-baik pengakuannya seperti apa, undang-undang masyarakat adatnya harus ada yang dan khusus mengatur orang Papua seperti apa, bagaimana tadi itu para tokoh-tokoh adat harus bicara. Yang dimaksud itu adalah Ondo Afi, Ondo Folo, dan Ondo Afi, Ondo Folo ini kan dia hanya sebutan untuk sebuah proses musyawarah di kampung. Ya, karena Ondo Afi, Ondo Folo kan juga tidak bicara sendiri. Ya. Ada proses musyawarah, ada proses konsensus, membicarakan nasib di kampung mau seperti apa, mau pembangunan seperti apa, itu yang harus dibicarakan. Dan ketika perusahaan masuk, letakkan otoritas itu di pemilik tanahnya, bukan di pemilik yang suka kasih izin-izin itu. Seperti kalau di sini kan ada 2 saja yang memberi izin, ada 3. Apakah itu KLHK? Apakah itu BPN atau Minerba pertambangan? Oke, Ibu Rurka. Berarti sekarang saya kembali lagi ke Bapak Sadrak ya. Saya mau bertanya sekarang mengenai perlindungan seperti apa Bapak Sadrak yang bisa dilakukan oleh masyarakat adat agar wilayah adatnya ini tidak dieksploitasi, untuk tetap menjaga manusia, menjaga tanah, menjaga hutan adat misalnya, agar tetap pada tempatnya. Itu perlindungannya seperti apa Bapak Sadrak? Iya, jadi saya pikir kalau masalah soal perlindungan tadi itu, kalau untuk masyarakat sendiri, ya mereka lakukan, mereka musyawarah, mereka putuskan satu kawasan mereka itu untuk dikelola, untuk kepentingan mereka itu seperti apa. Nah itu kan sekarang ini juga masih dilakukan juga. Nah, prinsipnya tadi itu bahwa mereka tidak berbicara tentang individualistis itu. Mereka yang bicara tentang kepentingan bersama. Satu komunitas itu bagaimana hak hidup mereka bersama. Karena itu ada keterkaitannya hubungan-hubungan kekeluargaan segalanya. Jadi tidak ada satu orang pun yang punya hak pribadi sendiri, tidak ada. Saya pikir kita dasarnya di Papua yang namanya kita bicara adat itu adalah hak kebersamaan mereka. Nah, itu juga bisa diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol juga yang sedang terjadi. Jadi bisa dilakukan. Nah, mereka melindungi kawasan hutannya, kawasan tanahnya, bahwa ini tanah ini kita pakai untuk kita punya kepentingan ini. Nah, tapi kadangkala di Jakarta itu sudah bikin kesepakatan satu kawasan tanpa memperhitungkan itu di dalamnya ada kampung-kampung, itu sudah keluarkan keputusan semacam izin sudah dikasih ke satu perusahaan begitu. Untuk jadikan kelapa sawit, jadikan ya untuk kawasan tambang seperti itu. Jadi seakan-akan bahwa apa-apa. Nah, ada pendatang baru yang namanya negara, dia datang, dia menguasai semua barang yang punya kami. Oke, sekarang kita beralih lagi Ibu ya, dan Bapak Sadrak ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan bertanya kali ini kepada kedua narasumber mengenai aksi separatisme Papua. Oke, masyarakat ini kan menarasikan aksi separatisme ini sebagai aksi Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia. Bagaimana menurut Bapak Sadrak terkait hal ini? Apa yang masyarakat Papua cari dan perjuangkan sebetulnya Bapak Sadrak? Saya pikir memang itu kan stigma juga kan tadi. Sebenarnya kita tadi bicara di atas juga. Separatisme itu kan stigma juga yang diberikan oleh negara kepada orang Papua karena perlawanan terhadap hak-hak mereka yang dieksploitasi oleh negara, atas nama negara oleh perusahaan-perusahaan. Perusahaan itu kan individu punya kan, perusahaan yang datang kemari
lalu kemudian mereka eksploitasi kita punya kekayaan di sini. Nah, kemudian karena ada pemberontakan oleh masyarakat adat, lalu kemudian itu dilabelkan sebagai aksi separatis. Nah, saya pikir itu barang bisa dibicarakan bersama, duduk bicara baik-baik dulu antara orang Papua dan negara. Jadi bagi saya itu separatisme untuk memisahkan negara itu juga itu yang diberikan oleh kelompok yang lain. Sejarah tentang separatisme, sejarah tentang untuk rencana untuk pemisahan negara dari republik ini, itu bom waktu yang ditinggalkan oleh Belanda sebelum Belanda pergi, sebelum Belanda bentuk negara ini. Nah, lalu kemudian negara ini dibentuk. Nah, makanya sudah ada negara ini masuk ke wilayah Papua ini tahun 60-an. Tahun 60-an itu sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Belanda untuk Papua ini dibentuk jadi satu negara. Pada tahun 60-an itu orang Papua siapa yang mengerti tentang negara dengan baik? Tidak ada banyak orang yang mengerti, kecuali orang-orang yang sudah diintrodusir oleh Belanda, yang sekolah sedikit-sedikit itu. Lalu sekarang ini, setelah kenyataannya ada di dalam negara ini, hak-hak dirampas, hak-haknya orang Papua dirampas, maka membenarkan apa yang dibilang oleh Belanda dulu itu. Karena itu ya harus bangun negara sendiri, supaya bisa kita kerja sendiri. Karena kita punya hak diambil, kita dibunuh gara-gara kekayaan yang ada di sana Papua ini. Itu kan seperti itu. Menurut orang Papua itu. Kalau saya lihat itu orang dalam percakapan orang-orang Papua itu seperti itu. Tetapi saya ini mengerti betul bahwa itu juga dibuat oleh orang luar. Ya. Saya katakan bahwa saya sebenarnya tidak suka juga dengar itu kata Papua, saya tidak mau dengar itu. Karena orang Papua sendiri belum mengerti, orang Papua sendiri harus bicara tentang masa depannya. Masa depan orang Papua itu saja, tetapi ada banyak hal yang harus kami bicara. Oke, iya, oke Bapak. Sekarang saya beralih ke Ibu Ruka. Bagaimana menurut Ibu Ruka sendiri? Saya tidak bisa mengungkapkan lagi lebih dari yang diungkapkan oleh beliau. Jadi tadi itu ada urusan dengan stigma yang sebenarnya kepentingannya adalah kepentingan penaklukan dan penguasaan atas sumber-sumber kekayaan yang ada di Papua. Nah, ini yang menurut saya perlu diketahui oleh umum juga, ya, sehingga dan media pada umumnya, sehingga tidak sedikit gampang sekali kemudian terseret oleh stigma-stigma yang memang sengaja dibentuk untuk melanggengkan perampasan terhadap kekayaan orang Papua dan penyingkiran terhadap orang Papua. Jangan salah, data statistik minimal yang ada saat ini menunjukkan bahwa di Papua Barat itu jumlah perbandingan antara seluruh penduduk Papua Barat dengan orang asli Papua itu 46% saja, 48% saja orang asli Papua. Mendekati masih imbang di Provinsi Papua. Ya, kalau di Papua Barat 48%, kalau di Provinsi Papua itu masih setengah. Jadi dari 4,3 juta penduduk di Provinsi Papua, hanya 2,3 yang orang asli Papua. Jadi angka ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan. Ya, dan kalau upaya-upaya perlindungan yang khusus immediate ya harus disegerakan dalam kondisi seperti ini, kebijakan atau kerangka hukum perlindungan untuk orang Papua itu statusnya adalah sudah harus status untuk penyelamatan, karena kalau bicara dalam ruang yang lebih global lagi, mungkin nanti itu bisa diskusikan di kesempatan yang lain. Peran masyarakat adat tadi untuk menjaga alam itu 80% kekayaan biodiversitas dunia yang ada saat ini, 80% itu karena dijaga oleh masyarakat adat, termasuk di Papua. Nah, apakah Indonesia mau berkontribusi terhadap kehilangan 80% yang tersisa saat ini? Oke. Wow, saya jadi wow, oke. Oke, Ibu. Sekarang kita bicara lagi mengenai hal kecil apa yang membuat kita
masyarakat Indonesia ini bisa saling menahan diri dan juga bisa merekonstruksi pandangan tentang kesukuan agar kita bisa berjalan bersama menjaga Bhinneka Tunggal Ika ini. Menurut Bapak Sadrak ini seperti apa? Bapak Sadrak dulu, saya persilakan untuk menjawab. Saya tadi sudah katakan, kalau kita mau merajut ini kembali itu, mari kita duduk bicara sama-sama baik-baik. Yang bicara itu tokoh-tokoh adat, ya tokoh adat di Papua, di Maluku, Sumatera, dan lainnya. Nah ini kita bicara yang bukan soal ya paling tidak yang tadi kita pertama sudah katakan bahwa hubungan antara suku-suku yang ada di Nusantara dengan Papua itu seperti apa? Itu kita bicara dulu. Nah, karena itu dasar daripada berpondasi daripada negara ini. Dengan demikian kita kasih tahu itu bahwa dengan demikian pengelola negara dia harus merumuskan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan orang asli di Nusantara ini. Ya. Kalau kami tidak kenal tidak kenal suku-suku di Nusantara ini dalam hubungan cerita tentang penyebaran manusia di Nusantara ini, ya kalian tetap akan dianggap sebagai musuh. Sebaliknya, orang-orang di bagian pulau-pulau lain akan dianggap ini Papua sebagai musuh. Nah, kalau Papua juga bagian daripada Nusantara ini, mari kita dulu bicara dulu. Tapi sesungguhnya kita mengerti itu. Tadi saya sudah di awal saya sudah katakan. Saya mengerti tentang siapa yang di Jawa yang harus kita bicara berkomunikasi. Siapa yang ada di Maluku, di mana lagi? Di Kalimantan, di Sumatera, yang harus kami komunikasi dengan dia. Kami tahu, ya. Ini barang ini kita bicara sebentar dulu. Yang kita sedang bicara hal-hal yang lebih ke spiritual. Nah, hal-hal yang jadi nyata, kenyataan yang terjadi itu setelah ada hal-hal yang disepakati di hal-hal spiritual, baru menjadi kenyataan. Di kenyataannya itu kita lihat dengan mata. Karena itu saya di sini saya mengerti apa yang dilakukan, tindakan yang dilakukan itu saya mengerti dari aspek spiritualnya. Nah, karena itu untuk menyatukan Indonesia ini dengan Papua itu mari kita dulu bicara secara spiritualnya dulu. Nah, itu hal yang tidak perlu bicara yang teknis, yang bicara tentang rapat tata ruang ke apa segalanya itu kenyataan dari hal-hal yang sudah disepakati di spiritual itu. Sekarang saya berikan giliran untuk Ibu Ruka. Bhinneka Tunggal Ika kan salah satu yang disebut sebagai identitas Indonesia, ya, dari awal berdiri itu yang disebutkan. Akan tetapi ada satu periode di mana sesungguhnya niat untuk Bhinneka Tunggal Ika itu tidak terlaksana. Jadi komunikasi antar budaya yang berbeda, yang beragam. Jadi negara ini kan terbentuk dari ratusan bangsa-bangsa kecil, ya, nations. Bicara nations yang beragam, yang berbeda satu dengan yang lain, mulai dari cara pandang, nilai, spiritualitas, makanan, ya, tidak ada tempat lain yang menyajikan papeda seperti ini, bahasa. Nah, ketika Indonesia berdiri itu ada komitmen tekad bulat untuk menyatukan, merekatkan, ya, barang yang berbeda-beda ini. Itu yang kemudian tidak pernah terjadi. Di zaman Soeharto itu menjadi parah karena sengaja justru dipertebal dindingnya. Jadi sengaja dipertebal dindingnya supaya lebih gampang dipecah kalau ada apa-apa tadi itu. Kalau mau disuruh berkelahi gampang gitu ya, disuruh saling membenci gampang. Yang muncul itu adalah di tengah-tengah ketidaktahuan, maka yang akan muncul adalah a priori sinis. Oh, orang Papua begini. Sampai sekarang ya, kita masih, orang Indonesia itu kan sangat rasis, ya, khususnya terhadap orang Papua gitu. Jadi kalau kita lihat di mana-mana orang Indonesia masih ada yang panggil orang Papua negro. Itu karena kita tidak pernah membangun jembatan dialog antar budaya. Di zaman Soeharto itu menjadi sangat efektif untuk menyeragamkan karena sudah ada budaya yang dianggap jauh lebih unggul sehingga itu yang harus menjadi standar. Diseragamkanlah semua, mulai dari baju seragam ini segala macam.
semua orang Indonesia kalau hari Kartini harus pakai kebaya. Padahal kita juga punya baju adat masing-masing toh. Semua harus pakai semuanya mulai dari kepala sampai kaki. Nah, itu yang kemudian tidak pernah terjadi sehingga sangat pecah. Dan yang paling efektif itu sebenarnya yang menurut saya ini perlu diketahui adalah dibikin hipersensitif kemudian. Karena tidak punya kesadaran tentang budaya yang lain, jadi kita diisolasi, ya masing-masing itu diisolasi sehingga menjadi hipersensitif. Ada sedikit dicolek langsung meledak, langsung ini, dan menggunakan ada istilah-istilah yang selalu digunakan untuk memastikan bahwa orang Indonesia tidak saling mengenali. Tadi disebutkan orang Papua ingin tahu siapa itu orang di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa sana. Tapi itu tidak pernah dibiarkan. Yang terjadi kemudian adalah itu tadi. Muncul ya kesimpulan-kesimpulan karena hanya itu yang dilihat di media. Ya, tentang orang Papua yang begini, yang begitu, belum lagi film-film Epen Upin segala macam. Tapi kita dilarang untuk membicarakan keberagaman. Bicara keberagaman sedikit langsung enggak boleh, itu sarah. Jadi menjadi alergi, dipaksa untuk tidak berkomunikasi, saling tahu, saling kenal, dan jaring-jaring mestinya kan Indonesia ini seperti mosaik yang indah ya, yang terjalin. Ada yang menjalin mosaik ini, tapi itu yang tidak terjadi sampai hari ini. Tidak ada perekat. Iya, itu yang terus terang kami selama ini ya dalam 20 tahun terakhir kami lakukan di Aman. Begitu dia bergaul agak lama di Aman, agak mulai tuh luntur tuh, ya stigma-stigma terhadap suku-suku yang lain, bukan hanya terhadap orang Papua, tapi terhadap suku yang lain. Ya. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Bapak Sadrak. Di sini saya dengan Ibu Ruka sedang menikmati papeda Bapak Sadrak. Nah, bicara papeda, tak lepas dari tradisi Helaimbay Hotembay, ya Bapak ya, di mana kata orang tradisi ini merupakan milik salah satu masyarakat adat di Papua yang berkaitan dengan papeda. Sebenarnya tradisi apakah ini Bapak Sadrak? Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada kita orang semua. Ya, saya pikir itu tadi kalau diterjemahkan dia itu satu rumpun, satu kehidupan. Nah, maksudnya itu disimbolkan ke sagu itu selalu tidak sendiri. Itu ada satu pohon sagu berdiri itu ada rumpun, ada satu rumput sagu atau satu kawasan hutan sagu begitu, hutan sagu ya begitu. Jadi di dalamnya itu satu kelompok bersama. Jadi kalau satu sagu mau ditebang hari ini berarti satu keluarga besar itu akan kumpul untuk mengambil patinya. Makan. Dan akan mereka kumpul makan bersama. Nah, jadi itu adalah makanan utama, makanan adat. Kalau ada acara pesta adat harus ada sagu. Kalau tidak ada papeda itu pesta adatnya itu tidak lengkap. Seperti itu. Nah. Oke, terima kasih banyak Bapak Sadrak sudah bergabung bersama ketorang di Meet the Nation. Sangat bermanfaat sekali insight yang sudah Bapak sampaikan untuk kita semua. Semoga ketorang bisa ketemu langsung nanti ya Bapak ya. Terima kasih sudah bergabung. Bapak bisa silakan meninggalkan kita melalui Zoom tentunya. Iya, sampai berjumpa Bapak Sadrak. Terima kasih. Selamat sore. Iya. Nah Ibu, kita kan sudah selesai makan papeda. Enak sekali. Enak sekali toh. Tapi rasanya kurang lengkap ya. Kalau makan papeda tidak ditemani oleh makanan yang lain. Jadi kita akan pesan yang lain ya Ibu ya. Boleh ya? Siap. Terima kasih. Jadi
dipadu-padankan modern dengan tradisional. Itu yang disebut dengan inovasi. Inovasi, betul. Dan hanya dengan inovasi lah kemudian seluruh ilmu, pengetahuan dan praktek-praktek tradisional masyarakat adat bisa bertahan. Dengan inovasi ya. Karena Ibu, ya? selalu ada inovasi. Kalau tidak mampu atau tidak terbuka untuk inovasi, maka dia akan hilang. Iya, makanya harus inovasi jadi bisa bertahan terus. Ini bagian dari inovasi. Salah Betul. satunya supaya kita bisa makan di sini tuh. Iya, betul. Pasti rindu kampung halaman. Betul, tuh kalau pasti rindu. begini. Saya selalu kalau misalnya di Jakarta makan makanan Papua ini pasti selalu ingat kampungnya Ibu, rindu Iya. kampung halaman toh. Makanya kalau ada orang yang datang ke Jakarta, pasti selalu saya ajak untuk makan ke sini Ibu. Ibu silakan. Pengen lihat rasanya, Apakah sama? pengen coba Silakan, apakah Ibu dulu. rasanya otentik. Ini pakai daging apa? Ini pakai daging ayam Ibu. Oke. Sudah ada sayur-sayurnya lengkap, terus kemudian ubi-ubiannya juga lengkap. Iya, kita Ya. Seperti sayur labu. Ini rasanya betul-betul lagi di sana ya. seperti barapen di pegunungan ya, di pegunungan Iya. Papua. Apa tadi? Lepago dan Mepago. Mepago ya, ada 2 wilayah, 7 wilayah adat, 2 wilayah adat yang Di gunung makanan pokoknya ini barapen. bersama dengan umbi-umbian. Iya, bersama dengan umbi-umbian. Ini makanan pokok mereka ya, dan biasanya kan bakar batu tidak setiap, barapen kan tidak setiap Tidak saat. setiap, betul. Setiap ada occasion saja, occasional. Setiap ada perayaan, betul. Perayaan atau zaman dulu habis perang, habis panen, Iya, lagi ini gitu betul, kan. betul sekali Ibu. Jadi memang setiap saya punya teman atau keluarga yang datang ke Jakarta, Ibu pasti kalau mau makan makanan Papua, saya ajak pasti selalu ke sini untuk makan ini barapen, ya. Ini barapen. Terus ini juga ada yang namanya kue lontar, Ibu. Tuh, ini enak sekali kue lontar ini, ya. Kue lontar ini enak sekali. Nah, kalau Ibu Ruka sendiri gimana sih waktu pertama kali mencicipi hidangan Papua itu, apa cita rasa yang didapat? Rasa makanan masyarakat adat itu kan biasanya sederhana ya. Kecuali di daerah-daerah barat yang sudah banyak bercampur dengan tradisi makanan dari Timur Tengah, dari Oke. Eropa. Jadi Nusantara ini kan melting pot ya dari seluruh peradaban dunia. Jadi ada peradaban dari timur, ada peradaban dari barat, dan itulah yang membuat kita begitu beragam. Ya. Dan kalau kita lihat gelombang dari barat ke timur itu masuk gitu, peradaban-peradaban dari Timur Tengah, dari Afrika, dari ini semuanya kan awalnya masuk dari barat. Jadi dia memang lebih tebal kalau di ini. Makanya makanan-makanan seperti di barat, di Sumatera itu kan pakai santan, Ya, pakai rempah. kari, rempah segala macam, rendang. Katanya rendang itu kan warisan Portugis ya, warisan Eropa bagian selatan. Nah, kalau kita yang ke timur itu lebih banyak dipengaruhi oleh Eropa Barat, yaitu Belanda, Portugis, Spanyol. Nah, ini salah Ya, satunya dari betul. Belanda. Lontar ini dari Belanda. Lontar, Betul. round tart. Round tart, betul. Maksudnya itu adalah kue bulat. Kue bulat, betul. Seperti Ya. itu katanya. Sejarahnya seperti itu ya Ibu ya. Seperti itu. Round tart. Kita banyak sekali kalau di timur itu mengenal itu. Tapi tadi itu inovasinya adalah ini barang-barang ini kan kita punya semua. Kita punya telur, kita punya tepung. Ada yang pakai santan, Ya. ada yang pakai Susu. susu Ya, gitu. ya, Kita ya. punya susu kerbau, kita punya susu Ya. ini. Jadi Inovasi. inovasi. Betul. Nah, karena dengan begitu dia akan bertahan. Tapi kita di timur itu memang rasanya jauh lebih sederhana. Ya, betul. Ini sederhana sekali. Ya. Karena bumbunya nggak banyak. Kalau Nggak barapen ada. yang asli itu malah tidak pakai bumbu. Tidak Karena pakai dari daun-daunnya itu sudah menciptakan bumbu untuk dagingnya tersendiri. Iya, dan mungkin semua tanaman mungkin pakai punya garam ya. Jadi kalau kita makan yang aslinya itu nggak berasa kalau itu Betul. nggak dikasih garam. Betul. Nah, kalau Ibu Ruka sendiri ada nggak sih dari makanan dari Indonesia yang wah gitu, yang recommended banget orang harus coba, itu apa Ibu? Kalau saya itu semua makanan itu enak dan enak sekali. Tapi untuk makanan-makanan tradisional menurut saya ada makanan-makanan khusus yang memang hanya kalau bukan orang asli itu hanya orang yang bernyali yang akan bisa makan makanan seperti itu ya. Misalnya makanan-makanan seperti ini. Orang akan melihat itu apa sih? Ya. Ya, tapi nyali itu maksudnya adalah karena makan yang seperti ini itu bukan hanya sekedar makanannya, tapi ada tradisi
yang sudah diturunkan selama berapa milenium. Pertama, kemudian ada rasa yang palat kita, lidah kita kan dibangun oleh dari mana kita berasal, dibesarkan gitu. Ada banyak, kita di timur itu banyak makanan yang dimasak mengandung dengan darahnya. Nah, saudara-saudara kita yang di barat gitu, banyak tuh yang nggak bisa itu makan makanan itu. Buat saya kalau Papua, papeda itu nggak usah disebutkan lagi karena itu emas gitu ya, itu wajib makan itu. Kalau ke gunung sedikit makan ubi-ubian dan barapen. Kalau nggak barapen dan kalau nggak salah di gunung di Papua itu kan jenis umbi-umbiannya ada ribuan apa ratusan gitu. Oke. Yang itu tadi itu salah satu kekayaan masyarakat adat yang dijaga, yang tidak boleh dihilangkan hanya karena supaya lebih gampang beli nasi saja. Ya, oke. Ini memang kalau bicara masalah makanan kayaknya nggak ada habisnya ya Ibu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama di Meet the Nation, Ibu Ruka Somboligi, dan juga tadi juga sempat berbincang bersama Bapak Sadrak Wamebu secara online ya. Dan banyak sekali informasi yang saya dapatkan hari ini. Saya berharap dengan adanya acara Meet the Nation bisa membuka wawasan kalian tentang keunikan masyarakat adat Papua dengan keberagaman adat istiadatnya dan tentu saja bisa melepaskan stigma yang melekat pada diri mereka. Jangan lupa ikuti rangkaian acara Kongres Masyarakat Adat Nusantara dan Festival Danau Sentani yang lainnya. Saya Putri Nere, sampai jumpa.